Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Lisa Safira, spesialis anak. Hari ini kita akan latihan tentang melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak yang mengalami dehidrasi. Baik, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi Ibu. Pagi dokter. Perkenalkan saya Dr. Lisa. Hari ini yang praktek di Poli. Mohon maaf, Ibu, bayinya namanya siapa? Nama saya Nita dok. Nita. Iya. Nita umur berapa sekarang? 7 bulan dok. 7 bulan. Iya, betul. Kalau boleh saya tahu kenapa ya Bu ya Ibu membawa Nita ke sini? Ini dok, anak saya muntah, terus mencret juga. Muntah dan mencret. Iya, Mulai betul, kapan dok. ya Bu ya? Dari kemarin dok. Dari kemarin? Iya. Kemarin tuh pagi, siang atau malam? Pagi dok. Pagi? Iya. Muntah dan mencret dari pagi ya, Iya, sejak betul. kemarin. Sudah berapa kali ya Bu muntahnya? Kalau untuk muntahnya kurang lebih kira-kira 10 kali dok. Waduh, Iya. banyak juga ya. Kalau mencretnya? Kalau mencretnya kurang lebih 5 kali dok. Mencret itu sudah Iya. 5 kali. Boleh saya tanya warna muntahnya apa ya Bu? Warna muntahnya putih dok. Putih? Oh, Iya. susu? Iya. Jadi tiap kali dia minum susu langsung muntah atau gimana? Iya, setiap minum ASI langsung muntah dok. Oh gitu. Iya. Kalau diarenya, mencretnya warnanya Warnanya ini dok, ke kuning-kuningan dok. kuning-kuningan. Iya. Ada ampasnya nggak Bu? Tidak dok. Tidak ada ampas. Iya. Air aja? Iya betul dok. Oke. Kemudian Bu, kalau Ibu perhatikan gitu ya, kalau dia muntah, kira-kira seberapa banyak setiap kali dia muntah? Ya mungkin ada kira-kira seperempat gelas dok. Seperempat Iya. gelas. Untuk mencretnya sendiri kurang lebih Iya kurang lebih sama dok, seperempat gelas. sama. Iya. Jadi jumlahnya sama Iya, ya. betul dok. Selain ada muntah, ada mencret gitu ya, ada gejala yang lain? Ada rewel dok, ada panasnya juga dok. Rewel dan Iya. panas. Terakhir kali adek pipis itu kapan? Saya kurang tahu dok, karena anak saya pakai popok dok. Jadi mencretnya campur dengan buang air kecilnya dok. Oh, jadi bercampur. Ibu Iya. nggak tahu ya terakhir Iya, kali iya. kapan ya? Bu, untuk saat ini Ibu lihat di BAB-nya, diarenya, ada darah kah atau ada lendir? Tidak ada darah dok. Ada darah. Iya. Oke, sebelum sekarang nih yang sakit saat ini, pernah nggak sakit mencret atau muntah? Tidak dok. Nggak pernah. Iya, baru Baru kali ini. Iya. Obat yang Ibu kasih di rumah apa? Saya belum dok, saya belum memberi obat dok. Jadi belum diberikan obat Iya, betul, sama dok. sekali. Iya. Baik, Bu, saya perlu periksa kondisi anak Ibu. Jadi kita perlu melakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Kita lihat apakah anak Ibu ini mengalami dehidrasi atau enggak, bagaimana kondisinya secara umum. Ya, Iya dok. silakan Nita diletakkan di tempat tidur ya, dibaringkan di tempat tidur periksa. Ya. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yang mengalami dehidrasi. Pertama, kita nilai keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak sakit ringan, sakit sedang, atau sakit berat. Kemudian, kita nilai kesadarannya. Pada pasien, apakah pasien tampak kompos mentis, pasien somnolen, apatis. Ya. Kemudian jangan lupa kita lihat juga kondisi pasien ini, maka kita buka baju yang melekat, ya, kita perhatikan mulai dari kepala. Pemeriksaan kepala adalah pada anak di bawah usia 18 bulan. Jangan lupa kita meraba ubun-ubunnya. Apakah ubun-ubunnya cekung atau tidak? Pada bayi dengan dehidrasi, maka ubun-ubunnya akan cekung, ya. Pada bayi yang berusia di bawah 18 bulan, ubun-ubun ini sebagian masih terbuka, sehingga kita bisa meraba cekung atau tidak, ya.
Kemudian yang kedua adalah kita lihat matanya. Matanya cekung atau tidak. Pada bayi yang dehidrasi, maka mata tampak cekung. Kemudian bila bayi itu menangis, air matanya tidak keluar. Setelah itu kita lihat bagaimana mukosa dari bibir. Ya, pada bayi dengan dehidrasi, mukosa bibirnya tampak kering. Kemudian kita perhatikan kondisi bayi selanjutnya untuk pemeriksaan dehidrasi dan akibat diare dan muntah adalah pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen kita periksa bising ususnya. Kita nilai bising usus normal, meningkat, atau menurun. Kemudian kita melakukan palpasi ya untuk melihat apakah terdapat distensi, perkusi. Perhatikan bunyi dari abdomen ya, dan yang jangan lupa kita harus melakukan pemeriksaan turgor kulit. Turgor kulit ini kita periksa dengan cara menjepit kulit perut menggunakan ibu jari dan jari telunjuk ya, kita jepit selama kurang lebih 3 detik, kemudian kita lepaskan. Maka kita akan nilai turgor kulit ini. Bila kulit kembali cepat kurang dari 2 detik ya, maka kita nyatakan bahwa tidak ada dehidrasi. Bila kulit kembali sama dengan 2 detik selama waktu 2 detik, kita menyatakan bahwa terdapat dehidrasi ringan. Dan bila lebih dari 2 detik turgornya kembali, dinyatakan sebagai dehidrasi berat. Setelah menilai keadaan umum, kita melakukan pemeriksaan tanda vital. Yang pertama adalah periksa nadi, ya, nadi pada pasien. Kita hitung nadinya selama 1 menit, kemudian kita nilai apakah terdapat takikardi atau nadinya normal, ya, detak jantungnya normal. Kemudian juga kita nilai apakah nadi tersebut kuat angkat atau lemah, ya. Kemudian yang kedua kita periksa suhu, ya, suhu pasien kita periksa. Kita letakkan suhu ini di aksila sampai berbunyi. Kita nilai apakah terdapat demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, ataukah justru terdapat hipotermi atau suhu tubuh pasien normal. Kemudian kita nilai juga laju napas. Laju napas kita hitung selama kurang lebih 1 menit. Kita lihat apakah terdapat laju napas yang normal atau laju napasnya meningkat, takipni, atau justru malah menurun, bradipni. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik mulai dari keadaan umum sampai pemeriksaan turgor dan tanda vital, maka kita dapat menilai derajat dehidrasi pasien. Cara untuk menentukan derajat dehidrasi pasien bisa menggunakan skor Maurice seperti yang tertera di dalam buku panduan. Demikian video tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik dehidrasi pada anak. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Salam bela negara.